Assalamualaikum, saya Hilda Huriatunisa dari Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk 1907994 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendekatan dan Metode Tafsir Al-Quran yang diampu oleh Dr. Haji Aam Abdussalam MPD dan Dr. Cucu Surahman MAG MA. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan, hayya bina nazkurullahi ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati anna asad kalam fi hadal video. Saniyan, salatan wassalaman dhaimaini wa mutalazimaini ila habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dan membagikan sedikit ilmu yang saya sudah pelajari dari membaca buku Membumikan Ulumul Quran karya Dr. Kiai Haji Ahsin Syako Muhammad. Beliau adalah seorang pakar di bidang qiraat dan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, berikut adalah sedikit riwayat hidup atau biografi beliau. Beliau lahir di Arjawinangun, Cirebon pada tanggal 21 Februari 1956. Menyelesaikan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua atau kalian yang mendengarkan video ini. Sebelumnya saya memohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan bagi saya pribadi. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dasar di SD dan SMP Arjawinangun, dasar-dasar ilmu agama ia pelajari di pesantren milik keluarganya. Pada tahun 1970 sampai 1973, belajar di pesantren Lirboyo, Kediri, sambil belajar di SMU. Saat libur panjang, ia menimba ilmu di pesantren lain, seperti mengaji tabarruk kepada Kiai Haji Umar Abdul Manan di Solo dan mendapat syahadah sanad dari sang guru. Pada tahun 1973 sampai 1976, beliau belajar di pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Sempat 2 bulan belajar kepada Kiai Haji Arwani, Kudus, sebelum berangkat ke Mekah. Pada tahun 1976 sampai 1977, mengaji Al-Quran di Masjidil Haram di bawah bimbingan Syekh Abdullah Al-Arabi, seorang Mesir yang didatangkan oleh jamaah tahfidz Al-Quran. Sorenya menuntut ilmu di Markaz Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Beliau kuliah di Fakultas Kuliyatul Quran wa Dirasah Islamiyah dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah Madinah hingga meraih gelar doktor dengan yudisium Mumtaz Syafarul Ula atau summa cum laude pada tahun 1989. Pada tahun 1992, bersama Kiai Haji Syukron Ma'mun,
mendirikan Institut Islam Darul Rahman, mengajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, PT IKI, dan di IAIN atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2005 sampai 2014, beliau menjadi Rektor Institut Ilmu Al-Quran IIKI di Jakarta. Wah, hebat sekali ya beliau ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan keberkahannya dari membaca salah satu bukunya ini. Nah, dalam buku ini itu dijelaskan mengenai ilmu ulumul Quran dan ilmu qiraat. Karena tanya jawab memudahkan tentang ilmu qiraat, ilmu Rosman Usmani, ilmu tafsir, dan relevansinya dengan muslim di Indonesia. Yang pertama, ada ilmu ulumul Quran. Nah, di sini tuh dibahas mengenai apa itu ulumul Quran, apa saja yang harus dipelajari di ulumul Quran, apa saja mata kuliah ulumul Quran yang harus dipelajari, sampai rujukan-rujukan yang di sumber yang dirujuk oleh beberapa yang harus dirujukan gitu. Jadi ini tuh cocok banget buku ini tuh buat dijadikan referensi untuk mencari mengenai ilmu ulumul Quran, karena di sini juga sangat mendasar gitu kan, dari awal dari dasarnya itu diketahui gitu. Nah, selanjutnya ada ilmu ulumul Quran. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan seperti mengapa mesti ada ragam bacaan qiraat, mengapa kita perlu mempelajari ilmu qiraat, apa ilmu qiraat itu, dan apa saja ruang lingkupnya. Jadi di sini tuh pokoknya membahas mengenai ilmu qiraat dan ilmu ulumul Quran secara detail gitu, tapi masih mendasar dan gampang sekali karena rujukan-rujukannya juga disertakan dalam buku ini itu. Nah, selanjutnya ada Imam Asy-Syatibi dan Syatibiyah itu apa? Nah, bagaimana kedudukan Imam Syatibiyah dan Syatibiyah dalam ilmu qiraat? Jadi ada salah satu yang diceritakan atau biografi yang diceritakan tentang salah satu ahli qiraat, yaitu Imam Syatibi di sini. Nah, di sini juga dijelaskan nih apa hubungan antara ilmu qiraat dan tafsir. Karena ilmu qiraat itu tidak bisa dipisahkan dengan tafsir Al-Qur'an. Imam Suyuti menyebutkan syarat ke-8 bagi seseorang yang akan menafsirkan Al-Qur'an adalah dia harus mengerti tentang ilmu qiraat. Karena perbedaan dalam qiraat bisa menimbulkan perbedaan dari segi makna. Jadi kan dalam membaca Al-Quran itu kita harus fasih dulu ya sebelum kita bisa menafsirkannya. Karena jika bacaan kita jelek itu akan berpengaruh terhadap makna kedepannya, dan apa yang kita tafsirkan itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi sebaiknya orang yang akan menafsirkan itu harus mempelajari ilmu qiraat dan harus fasih dalam membaca Al-Qur'annya itu tersebut. Jadi ilmu qiraat dan ilmu tafsir itu tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini juga dijelaskan salah satu qiraat Asim riwayat Hafsah. Nah, jadi di sini tuh di buku ini tuh sangat-sangat merinci hubungan-hubungannya, keterkaitan-keterkaitannya, bahkan salah satu ulama yang ahli dalam bidang qiraat itu disertakan di sini, serta ada masa depan ilmu qiraat di Indonesia, menuliskan makna Al-Quran. Nah, bagaimana sejarah penulisan Al-Quran itu dijelaskan semuanya di buku ini gitu ya. Buku ini juga ada sekitar 300 lebih halaman. Nah, di sini juga ada mushaf yang standar di Indonesia itu seperti apa, bagaimana cara penyusunan mushaf-mushaf di Indonesia itu. Nah, menerjemahkan Al-Quran itu, apa pentingnya menerjemahkan Al-Quran. Jadi
pertanyaan-pertanyaan kita itu akan dijawab semuanya dalam buku ini. Jadi buat kalian yang lagi mempelajari ilmu Al-Quran, ulumul Quran atau ilmu Qiraat, saya rekomendasikan sekali buku ini untuk menjadi salah satu referensi kalian karena simple dan mudah dipahami juga gitu. Selanjutnya di sini juga ada mengenai tafsir, tafsir bil maksur itu apa dan relevansinya gimana, serta tafsir al-Isy'ari dan tafsir al-Jailani itu bagaimana, tafsir ilmi atas ayat kauniyah, tafsir hadai ringkas, kajian tafsir di pesantren, kajian tafsir di Indonesia, melakukan Al-Quran, atau taranum, wakaf, dan ibtidah. Jadi sebenarnya buku ini tuh lebih ke cara-cara dan pertanyaan-pertanyaan kita mengenai pertanyaan mengenai ulumul Quran dan ilmu qiraat itu. Saya sangat ketika membaca buku ini saya sangat tertarik karena bisa dijadikan sumber dan referensi untuk mengetahui atau lebih mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu qiraat itu. Seperti ada cara penafsiran, bagaimana di Indonesia, karena seperti di judulnya juga kan tanya jawab memudahkan tentang ilmu qiraat, ilmu Rusman Usmani, ilmu tafsir, dan relevansinya dengan muslim di Indonesia. Jadi ini memang sangat cocok gitu kan. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas mengenai bab 1 dalam buku ini, yaitu mengenai ulumul Quran. Pertanyaan pertama yang akan timbul yaitu mengapa sih kita harus mempelajari ulumul Quran? Nah, kita bahas nih. Pembelajaran Quran dan ulumul Quran itu sangat penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari atau yang ingin mengkaji Al-Quran, terutama untuk seorang penafsir atau yang akan menafsirkan Al-Quran. Karena dengan mempelajari ilmu atau ulumul Quran ini, seseorang akan memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Nah, dengan mempelajari ulumul Quran ini juga, seseorang tidak lagi terjebak pada pemahaman secara literasi, tidak kaku, serta mendapatkan gagasan-gagasan atau pemahaman-pemahaman yang baru dan bisa menerima pemahaman-pemahaman yang baru itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah apa itu ulumul Quran? Nah, ada beberapa definisi tentang ulumul Quran itu. Yang pertama menurut Az-Zarqani dalam Manahalil Al-Irfan. Ulumul Quran adalah pembahasan mengenai turunnya Al-Quran, urutan, pengumpulan, penulisan, pembacaan, penafsiran, mukjizat, nas mansuhnya, dan upaya menepis hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadapnya. Itu menurut Az-Zarqani dalam Manahalil Al-Irfan. Selanjutnya menurut Syekh Manan, ulumul Quran sama dengan usul tafsir, ilmu dasar menafsirkan, karena tujuannya mempelajarinya adalah untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam hal materi ulumul Quran, para ulama dan sarjana kequranan mengakui bahwa Al-Itqan adalah kitab ulumul Quran yang terlengkap saat ini. Nah, kitab ini adalah puncak penulisan ulumul Quran dari masa-masa sebelumnya. Semua kitab ulumul Quran yang ditulis setelahnya bisa dipastikan menjadi Al-Itqan sebagai tujuan utamanya. Nah, kitab Al-Itqan mengedepankan 80 tema pokok. Jika dipaparkan lebih lanjut lagi akan menjadi atau akan mencapai 300 topik. Nah, dari 80 tema pokok ini bisa dikelompokkan menjadi 5 kajian utama. Yang pertama, hal yang meneguhkan Al-Quran sebagai kalamullah.
kajian tentang wahyu dan mukjizat Al-Quran. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan sejarah Al-Quran dari permulaan nuzul sampai masa penyempurnaan mushaf pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan cara membaca teks Al-Quran, itulah ilmu qiraat dan ilmu penunjangnya. Yang keempat, hal yang berkaitan dengan cara memahami teks Al-Quran, itulah ilmu tafsir dan ilmu penunjangnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, hal yang berkaitan dengan kequranan seperti fadhailul Quran, khawasul Quran, dan sebagainya. Nah, perlu dicatat juga bahwa ulumul Quran ada yang terkait juga dengan ilmu usul fikih, seperti diantaranya tentang am dan khos, muqayyad dan mutlak, mujmal dan mubayyan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada apa saja sih mata kuliah ulumul Quran yang wajib dipelajari? Nah, ada beberapa mata kuliah ulumul Quran yang wajib dipelajari nih. Yang pertama itu ada sejarah ulumul Quran dari sejak Nabi sampai sekarang. Yang kedua, ada tarikh mushaf, sejarah turunnya Al-Quran sampai permushafan pada masa kini. Yang ketiga, wahyu dan pengertian, signifikan, orisinalitas, legalitas, hingga macam-macamnya. Yang keempat, i'zaz Al-Quran dari pengertian, urgensi, dan macam-macamnya. Dan yang kelima, al-qiraat Al-Quraniyah mulai dari pengertian, sejarah, dan referensinya. Yang keenam, makiyah dan madaniyah atau turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh ada ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Yang kedelapan ada asbabun nuzul. Yang kesembilan ada balaghah Qur'aniyah. Yang kesepuluh ada amsal fil Quran. Yang kesebelas ada al-jidal fil Quran. Yang kedua belas ada al-qasah fil Quran. Yang ke-13 al-aqsam fil Quran. Yang ke-14 al-fasilah fil Quran. Yang ke-15 nas mansuhnya. Nah, itu adalah beberapa atau mata kuliah yang wajib dipelajari pada ulumul Quran ini, karena itu merupakan satu kegabungan agar kita bisa lebih mengerti dan bisa lebih mendalami mengenai ulumul Quran ini. Ada 15 tuh. Nah, selanjutnya itu ada apa saja sih referensi yang penting untuk dirujuk, seperti ini tuh seperti rujukan-rujukan atau referensi untuk ulumul Quran. Ada itu kitab-kitabnya, bab-babnya. Nah, nanti nih di sini saya akan berikan fotonya, oke? Ini nih. Nah, ada beberapa referensi rujukan yang bisa kalian cari untuk mendapatkan sumber-sumber atau mengenai ulumul Quran itu tersendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri. Umumnya untuk kalian yang mendengarkan dan melihat video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.